Selamat siang kepada pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak selaku kepala sekolah yang sudah meluangkan waktu hadir bersama dengan kami menyelesaikan tugas salah satu tugas di LMS itu demonstrasi dan visual. Jadi kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Dalam keputusan itu bisa berlandaskan berdasarkan pada nilai kejujuran, keadilan dan kebijaksanaan. Sehingga sinar ini sinar melakukan wawancara itu yang pertama mungkin kita mengenai kesediaan beberapa kesediaan yang membutuhkan wawancara. Terima kasih untuk Bapak yang sudah bersedia. Jadi mungkin bisa langsung mulai. Untuk pertanyaan pertamanya mungkin dari saya. Nanti saya dengan teman dua orang dan juga teman dua orang ini akan bertukar peran untuk memberikan pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama, apa menjabat sebagai sekolah berapa lama? Saya menjabat sebagai sekolah ini kan dari tahun 2014 sampai sekarang sudah 10 tahun. 10 tahun Bapak menjabat jadi kepala sekolah. Dalam masa kepemimpinannya Bapak, pernah tidak Bapak alami satu kasus yang berkaitan dengan mungkin dilema etika atau bujukan moral yang mungkin menyulitkan Bapak di dalam mengambil keputusan? Terus untuk pengalaman terkait dengan dilema etika dan bujukan moral ini, untuk selama jabatan saya sebagai kepala sekolah di sekolah ini sudah ada beberapa kali kasus yang dialami, baik itu guru maupun siswa, itu sudah pernah terjadi dan sudah pernah keluar ya, Sudah pernah alami. Ya. Jadi mungkin pertanyaan berikutnya berkaitan dengan kasus yang Bapak alami itu, kira-kira bisa tidak berceritakan sedikit tentang kasusnya? Kira-kira kasusnya seperti apa? Baik, dari beberapa tahun yang saya jabat sebagai kepala sekolah ini, ada juga kasus terkait guru, misalnya terkait ketidakhadiran. Tetapi yang paling saya alami itu yang dilemanya sangat membuat saya itu untuk mengambil keputusan itu sangat berhati-hati. Itu kasusnya itu tahun lalu ya, tahun lalu itu kejadian perkalian antar siswa ya, mau bilang ini termasuk perundungan karena ini sudah menyangkut wilayah anak-anak yang sekolah. Karena kita ini kan di sekolah ini kan ada 3 desa Haulasi, desa Batu Tasus, dan Batu Tasus ini kan ada dua Batu Tasus sendiri dan juga Batu Timur. Dan kasus perundungan ini kan sudah sering terjadi, tetapi kita selalu mengambil
keputusan mengambil langkah untuk pencegahannya ini tidak sedilema yang kasus yang tahun lalu. Kasus yang tahun lalu ini kan sudah menyangkut desa Kaulasi, anak-anak desa Kaulasi dan juga anak desa Kaulasi, khususnya Wailak Timur. Dan kasus ini, perundungan ini kan agak beratnya karena sudah melibatkan orang luar. Ya, sudah melibatkan orang luar. Anak-anak dari desa Kaulasi ini menganggap diri bahwa mereka itu adalah tuan rumah. Sekolah ini berada di desa Kaulasi, jadi mereka menganggap diri bahwa mereka itu yang punya peran lebih di situ. Mereka punya peran lebih di situ. Mereka menganggap diri sebagai merasa diri paling penting. Iya. Merasa diri paling penting, sehingga ketika anak-anak dari luar, dari istimewa dari Wailak Timur ini sering dirundung, sering mau bilang mereka diancam, diintimidasi dan sebagainya. Dan juga seperti kasus tahun lalu kan korbannya dari anak-anak Wailak Timur. Kasusnya itu terjadi perkelahian tetapi perkelahian sudah di luar sekolah, sudah di luar jam sekolah, tetapi melibatkan siswa. Jadi melibatkan siswa, apalagi sudah melibatkan orang luar. Jadi mau tidak mau ya sekolah perlu ambil alih untuk mencegah supaya kasus ini tidak meluas. Dan dilema yang sangat susah kita ambil itu adalah bahwa dilemanya itu adalah sudah melibatkan orang luar. Kalau kejadiannya seperti tahun-tahun kemarin, 1-2 kejadian itu kan hanya melibatkan anak di dalam sini saja, dan kita menyelesaikan persoalan ini gampang. Tetapi ketika sudah melibatkan orang luar ini memang agak susah. Berarti kasus ini melibatkan orang luar itu yang sulit untuk Bapak bisa ambil satu keputusan yang pasti. Ya. Berarti dari ceritanya Bapak bisa kita kategorikan kasus ini termasuk dalam kasus dilema etika. Ya, ini kan karena kalau kita bicara tentang dilema etika ini kan sudah menyangkut tata tertib peraturan yang ada di sekolah, dan itu juga unsur benar dan benar itu pasti ada, ya. Dan kalau kita sudah sampai ke rujukan moral itu kan berarti ada nilai-nilai moral yang ada dalam situ. Sedangkan itu ada benar salah itu pasti ada situ. Tetapi kan menyangkut dilema etika ini, yaitu berarti ada dari satu pihak merasa benar dan pihak lain juga merasa benar. Jadi unsur benar ini yang membuat kita agak membuat kita dilema untuk mengambil sebuah keputusan. Baik, terima kasih. Kita mungkin selanjutnya, kira-kira setelah ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang seperti tadi kasus Bapak ceritakan itu, di mana lebih penting sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mereka biasa yang saya selalu buat di sini itu adalah ketika ada kasus itu tidak serta-merta saya mengambil keputusan, tetapi kita melibatkan misalnya kasus seperti ini kan berarti unsur-unsur yang saya perlu diidentifikasi. Untuk identifikasi awal atau untuk penanganan awal itu kan biasa diserahkan ke pembina OSIS yang bagian kesiswaan punya, dan juga dengan wali kelas. Jadi tidak serta-merta bahwa persoalan ini langsung ke kepala sekolah, tapi kita melalui tahapannya. Ya, kita melalui tahapannya. Kasus ini diselesaikan dulu oleh pembina OSIS atau bagian kesiswaan dengan wali kelas. Setelah itu kalau misalnya keputusan dari wali kelas dan pembina OSIS merasa berat bahwa ini membutuhkan keterlibatan saya, baru saya bisa. Tapi selagi mereka masih bisa ambil keputusan, bisa atasi ini persoalan, ya saya tidak perlu lagi tinggal saja saya mendapat laporan masuk saja. Tetapi kalau sudah mereka sendiri bingung
tidak bisa mengambil menyelesaikan persoalan, berarti pasti harus melibatkan sebagai harus terlibat. Baik, mungkin dari saya seperti itu, nanti bisa dilanjutkan kita berdua. Mungkin pertanyaan dari saya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan kasus seperti tadi? Ya, prosedur seperti yang saya tadi sudah katakan bahwa kita libatkan wali kelas dan pembina OSIS. Ya, seperti kasus yang baru-baru kejadian tahun lalu itu kan kita wali kelas itu memanggil dulu siswa-siswa yang ada di sini. Setelah itu mengecek kasus itu seperti apa. Dan ketika kita melibatkan orang luar, ya kita buat surat undangan. Kita mengundang orang yang bersangkutan, orang luar dari sekolah ini yang bersangkutan, dan juga kita libatkan orang tua untuk hadir di sini. Oke, baik Bapak. Jadi mungkin pertama menggali informasi untuk mengecek kebenarannya, baru melakukan pengambilan keputusan. Kita gali dulu dari persoalan dulu dengan siswa yang ada di sini dulu. Kita gali dari persoalan seperti apa, dan ketika persoalan ini diambil oleh wali kelas dan pengurus OSIS bahwa ada keterlibatan dari luar, setelah itu melakukan ke saya kita untuk kami sudah berdoa, kita buat undangan ya untuk menghadirkan sini orang tersebut dan juga memungkinkan dengan orang tua. Yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan kasus tadi? Ya seperti itu kan, tantangan terbesar untuk pengambilan keputusan seperti ini kan adalah bagaimana seperti yang tadi siswa dari desa ini merasa diri bahwa mereka yang paling penting, dan juga dari sana juga membutuhkan sekolah ini untuk sekolah di sini. Dan ketika persoalan ini berjalan, masing-masing kan mempertahankan diri bahwa mereka benar, sedangkan di sebelah juga merasa diri benar. Dan ketika kita wali kelas dan pembina OSIS memanggil orang bersangkutan juga merasa diri bahwa dia juga pada posisi yang benar, jadi menjadi tantangan kita. Jadi tantangan ini memang kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan, karena kalau kita tidak harus Jadi baik, yang berikutnya tadi, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus? Baik, jadi efektif dalam pengambilan keputusan ini berjalan efektif karena seperti yang saya bilang, kita melibatkan wali kelas dengan pembina OSIS. Mereka yang menggali semua itu persoalan, mencari titik benar salahnya ada di mana. Jadi ketika persoalan itu sudah ditangani oleh wali kelas dan pembina OSIS, saya tinggal mendapat laporan akhirnya saja, dan tidak kita mengambil keputusan yang benarnya seperti apa. Nah, jadi efektifnya karena itu ya, kita bukan saya sendiri yang melakukan, kan kita melibatkan pihak lain, dan hal ini guru, wali kelas, pembina OSIS, dan juga wakil kepala sekolah kita. Jadi ini dia berjalan efektif karena ada unsur-unsur terkait yang membantu misalnya kolaborasi beberapa pihak yang menyelesaikan kasus itu ya Bapak. Oke, baik, mungkin pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama dari saya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, dan apa langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Baik, untuk penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah ini itu tidak ada jadwal khusus, karena kalau menyangkut sosialisasi atau apa itu kita mungkin bisa membuat
jadwal khusus. Tapi kalau menyangkut kasus-kasus ini kan kita tidak bisa ini ada jadwal khusus. Jadi kita mengambil keputusan dalam etika dan juga dalam moral ini kan kita lihat kasusnya, ya kita lihat kasusnya dulu. Ketika ada kasus, kalau kita bisa menyelesaikan ini persoalannya, persoalan dan tidak ada jadwal khusus. Tapi ketika ada persoalan dulu baru kita diselesaikan. Berarti ketika ada masalah langsung diselesaikan. Ketika ada persoalan kita langsung menyelesaikan persoalan supaya tidak berlarut-larut. Ada faktor apa yang bisa mengimplementasikan atau dibantu semua kasus? Jadi ini sebenarnya pertanyaan berulang pertanyaan yang sama. Jadi ada kolaborasi ya, ada kolaborasi. Jadi ada objektif tertentu yang memang kita lihat kasusnya seperti apa. Kasusnya ini misalnya dari siswa kalau kita melibatkan wali kelas, dan misalnya kalau berkaitan dengan guru ya berarti kita libatkan waktu sekolah kita soal Baik, terima kasih Bapak. Yang terakhir, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan di bawah etika? baik berkaitan dengan dilema etika ini untuk kasus-kasus yang sudah beberapa kali kita tangani ini pembelajaran yang bisa peroleh itu adalah bagaimana kita bijak ya. Kita bijak untuk mencermati persoalan apa ya. Jadi tidak semerta-merta bahwa saya sebagai kepala sekolah langsung mengambil tindakan bahwa ini benar, ini salah ya. Tapi bagaimana bijak kita bijak melihat persoalan Bukan otoritas. ya, bukan saya sebagai kepala sekolah saya punya otoritas yang langsung menjelaskan ya menjatuhkan keputusan bahwa ini adalah salah. Tapi bijak bagaimana saya bisa melihat persoalan seperti apa supaya persoalan ini biar yang satu merasa biar satu juga merasa senang, biar siswa juga merasa senang supaya ya tidak ada satu pihak yang dirugikan ya, supaya persoalan ini akhirnya beres memang. Seperti kalau tadi siswa punya, kalau kita tidak bijak, kita tidak hati-hati, kita langsung mengambil satu keputusan yang lain, bisa berdampak luas. Ya. Bisa berdampak luas. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang kami dapatkan. Mungkin saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan informasi bisa bermanfaat untuk kami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Lalu yang paling terakhir, kami mohon izin nanti sesi kita yang ini kami izin untuk nanti diedit, diperbaiki dan kami upload ke YouTube. Bisa? Boleh. Ya. Silakan. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas informasinya dan selamat siang. Terima kasih. Yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Zon karena telah meluangkan waktu berusaha bersama kami. Sebetulnya ini terkait dengan kepentingan kami, tetap punya kaitan dengan kepala sekolah, sehingga dengan Bapak Zon sebagai kepala sekolah SMP Negeri Sahabat Fatma Iswar. Jadi dalam sesi ini kami akan memberikan satu pertanyaan kepada Bapak Zon, sehingga kami mengharapkan jawaban dari Bapak Zon dalam sesi wawancara ini. Yang pertama mungkin Bapak Zon bersediakan untuk kami
bisa wawancara. Terus saya ya terbuka, silakan. Terima kasih kalau Bapak sudah bersedia. Jadi berkaitan dengan wawancara kita hari ini, kami akan mencoba mencari tahu berkaitan dengan cara pengambilan keputusan Bapak Zoni sebagai kepala sekolah. Bapak sudah berpijak pada nilai-nilai kebajikan yang berkaitan dengan kejujuran, keadilan atau bijaksana, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Jadi mungkin yang pertama, pertanyaan pertama Bapak Zon, pernah tidak Bapak sebagai kepala sekolah mengalami satu kasus yang menurut Bapak sulit untuk mengambil keputusan? Terima kasih untuk lebih teman-teman. Jadi memang dalam kepemimpinan kita, pengalaman kita di sekolah bangsa sendiri dan keputusan kasus yang membutuhkan kita harus banyak pertimbangan dan kita seperti hati ini itu pernah dan kadang-kadang sering-sering terjadi juga ketika kita dalam kebutuhan kenaikan kelas. Jadi ada kasus yang kita harapkan misalkan siswa dengan prosentase kedua tidak mencapai 80%, 60%. Nah itu dari dalam rapat penelitian itu ada teman-teman guru yang lain, ada yang mengatakan bahwa ini anak ini kalau itu menulis standar minimal mereka keadilan keadilan, maka anak ini sudah boleh kelas. Tetapi dalam tuntutan kita kurikulum yang dulu yang KTSP itu masyarakat sebaiknya masyarakat sebaiknya ada kita tahan ya, tingkat kelas. Nah itu dalam pengambilan keputusan rakyat itu memang membuat kita dilema sudah tetap dia naik atau tidak naik, sehingga dari beberapa pertimbangan dari teman-teman yang lain kita berpikir supaya secara adil tidak merugikan anak ini, berpikir juga pada pikir dia tertahan berpengaruh terhadap sosial psikologi anaknya. Jadi kita terakhir memang ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Terakhir kita dalam pengambilan keputusan supaya tidak merugikan anak ini, kita akan naik dengan syarat, ada syarat dia harus melihat perhatian khusus di kelas sekarang lagi yang catatan. Berarti di dalam pengambilan keputusan ini maksudnya yang antara kebijakan Bapak ambil untuk siswa dan kebijakan Bapak ambil terus berdampak kepada siswa, dampaknya harus positif. Yang termasuk Dan ketika Bapak ambil keputusan seperti itu, kira-kira respon dulu seperti apa? memang respon dulu ada yang masih apa yang tidak setuju, tetapi kita secara umum kita mengambil suatu lebih banyak dari beberapa teman bertanya bahwa tidak ada yang setuju yang beberapa orang yang lebih banyak setuju, maka kita pertimbangan itu kemudian pertimbangan kemanusiaan itu. Bapak Zon, mungkin 1, 2, 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Itu yang pertama, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama pengambilan keputusan di sekolah ini? Untuk pengambilan keputusan masyarakat kita ya biasanya kita menggali informasi dari berbagai pihak, kumpulkan informasi. Ketika ada persoalan informasi kita cross check, mengambil dari pihak yang satu dari pihak yang lain, yang benar yang mana kita ambil titik kebenarannya, baru kita mengambil keputusan yang tepat. Sampai kita mendengar sepihak, kalau keputusan
keputusan kita tidak berpikir yang lain, berpikir pihak yang lain. Berarti mendengarkan Ya, mendengar pihak bahwa kita menimbang dan kita ambil keputusan yang tepat. Kita harus mencari informasi Ya. yang betul untuk bisa mengecek Benar. sehingga kita bisa mengambil keputusan yang benar. Baik, yang berikut hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ekspor? Hal-hal kita positif biasanya kita dalam pengambilan keputusan itu tidak langsung menggunakan otoritas kalau langsung kita begitu dengar kita langsung mengambil keputusan kalau harus seperti itu, tapi perlu ada pertimbangan. Kita menimbang dari berbagai sisi, selain kita berwawancara dengan beberapa pihak, kita juga menimbang secara aturan ini apakah bisa bertahan apa tidak, kita perlu lihat aturan itu menjadi bahan pertimbangan. Jadi mungkin sebelum mengambil keputusan perlu juga menimbang sesuatu yang berkaitan dengan aturan. Terkait yang berikut hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ekspor? Memang dalam pengambilan keputusan dilema itu yang biasanya tidak terlepas dari tantangan pasti, karena pasti ada pihak yang Merasa sulit. Ya, sulit. Pasti kita sulit juga ya. Jadi ada pihak yang sebentar dia setuju, ada yang tidak setuju, ada yang keberatan, ada yang tidak keberatan. Nah itu memang menjadi tantangan bagaimana kita merangkul kedua pihak ini supaya serta menyamakan persepsi yang terbaik, mencari jalan terbaik, solusi terbaik supaya kita meratkan pihak-pihak yang satu. Berarti kesimpulannya harus ada kolaborasi ya, Ya, Bapak, kolaborasi. untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya silakan dari ibu kita mungkin. Baik, terima kasih Bapak Juni. Pada saya ada beberapa pertanyaan saja. Yang pertama, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus di sekolah ini? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Baik, terima kasih. Memang ada kasus-kasus tertentu yang ada sifatnya jadi levelnya kecil ya, maka kita bisa selesaikan langsung. Tapi ada yang kasus yang levelnya agak butuh pertimbangan dan dilema itu perlu mencapai dan melibatkan beberapa pihak. Contohnya melibatkan orang tua, kalau itu melibatkan orang tua kita menggunakan orang tua. Hanya cukup kita dan guru saja atau kita dengan siswa, tapi perlu dijadwalkan. Yang berikut, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menentukan keputusan dalam kasus sekolah ini? Kalau menyangkut ada orang yang pasti ada orang lain yang kita akan jadi tapi kita berkolaborasi. Orang ketiga Lah yang tidak misalkan dari komite itu berkenal komite saya. Yang terakhir, dari semua hal yang disampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan? Dan pengalaman yang saya petik bahwa untuk mengambil sebuah keputusan dilematis kita tidak boleh langsung berfonis ataupun mengambil langkah secara singkat sepihak. Tapi kita mesti mencari berbagai macam sumber dari entah dari wawancara dengan berbagai pihak ataupun kita melihat aturan-aturan yang ada, regulasi-regulasi sehingga ketika keputusan kita itu dampaknya tidak merugikan ataupun tidak memihak salah satu. Keputusan kita itu merangkul semua pihak supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, pihak yang diuntungkan. Baik, mungkin itu saja Bapak Juni. Terima kasih untuk informasi yang kami dapat. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan informasi bisa bermanfaat untuk kami. Kami sudah izin nanti kami bisa sebentar proses wawancara ini nanti kami
unggahkan ke YouTube bisa ya? baik silakan. Ini artinya dampak ini real bagus atau Iya. kita bisa itu saja terpanggil. Terima kasih. Terima kasih semuanya.